waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, panjang umur, serta masih diberikan kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini. Yang kedua, tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa ilmu dari zaman ke-8 hingga menuju zaman terang benderang seperti ini hingga sampai saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad bin Janendra. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video yang bertemakan keutamaan dalam menuntut ilmu. Saya akan berbagi materi atau berbagi ilmu kepada saudara-saudari sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian. Apa saja sih keutamaan dalam ilmu itu sebagai seorang muslim? Nanti akan saya bahas di dalam video ini. Tonton terus ya. Oke, baik. Seperti kata saya tadi, saya akan membahas keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satu bentuk ibadah juga adalah tekun dalam menuntut ilmu. Islam sendiri itu meninggikan derajat bagi siapa yang meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, itu mengapa begitu pentingnya ilmu dalam Islam, hingga dimasukkan atau hingga diperintahkan atau tercantum melalui Al-Quran ataupun hadis. Dan juga ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan serta sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita, pada diri kita, dan juga tak sempurna keimanan seseorang itu, dan juga tak sempurna pula amalnya kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu itu Allah disembah, dengan ilmu juga hak Allah ditunaikan, dan juga dengan ilmu agamanya pula disebarkan. Maka peran ilmu ini sangat penting di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Oke, baik saudara-saudariku sekalian, sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasannya, yaitu kita akan membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Terdapat banyak sekali pembahasan dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sunnah-sunnah Rasulnya. Di antaranya yang berkaitan dengan keutamaan dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama ada memudahkan seorang untuk mendapatkan surga. Ini dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Maka dari itu ilmu ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mencarinya, bagi yang menjalaninya, bagi yang menuntut ilmu. Oke, baik. Di poin kedua ada poin ilmu sebagai amal jariah bagi diri kita sendiri. Nah, di poin ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang artinya jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali ada 3 perkara yang tidak akan terputus amalannya ini. Apa saja sih? Yang pertama ada sedekah jariah. Yang kedua ada ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh. Nah, 3 perkara ini tidak akan terputus
sampai hingga kita mati kelak. Maka oleh karena itu, mulai dari saat ini alangkah baiknya kita berlomba-lomba dalam bersedekah jariah. Ilmu yang dimanfaatkan itu maksudnya adalah kita apabila memiliki ilmu walaupun hanya sedikit, tetapi kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jadi seperti itu, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tetapi berguna bagi orang lain juga. Dan juga doa anak yang soleh. Apabila kelak kita akan, atau terutama saya akan memiliki anak, alangkah baiknya kita mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh, agar mereka nanti kelak akan mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Karena perkara yang tidak akan terputus, salah satunya itu adalah doa dari anak-anak orang yang soleh. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Di poin ketiga ada akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Nah, selanjutnya ada orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya ada poin keempat, itu orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di poin kelima ada orang berilmu diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat, seperti dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1037, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi maksud dari hadis ini, Allah itu menghendaki seluruh kebaikan dan memahamkan dia tentang agama bagi orang-orang yang berilmu. Ini cukup sekian dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kekurangan datang dari diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.